In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris allegro veritas liberabit vos. Kali ini kita berkatekesi tentang gereja. Ada satu peristiwa khusus untuk umat Keuskupan Agung Kupang. Baru-baru kita sudah selesai dengan musyawarah pastoral. Topiknya masih seputar pendidikan. Kemudian baru-baru lagi ada sidang agung Gereja Katolik Indonesia. So, mari kita bicara tentang kedua hal ini. Dan katekesi pada senja hari ini adalah tentang berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan. Gereja yang mendengarkan, melayani, dan menyembuhkan. Dunia sedang berubah cepat. Teknologi mempengaruhi cara berpikir, ekonomi sering menindas yang lemah, dan kepercayaan manusia kepada lembaga, termasuk gereja, semakin rapuh. Dalam keadaan seperti ini, Gereja Katolik Indonesia tidak tinggal diam. Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia atau disingkat SAGKI tahun 2025 menegaskan satu arah. Kita adalah gereja yang berjalan bersama menjadi peziarah pengharapan. Apologetika Katolik bukan lagi sekedar menjawab tuduhan atau perdebatan, melainkan menunjukkan bahwa iman Katolik itu hidup, bergerak, dan menyembuhkan dunia. Gereja tidak membela diri dengan kata-kata, tetapi dengan kasih yang bekerja nyata. Ya, bukan kuah kosong. Mari kita bahas pergagasan. Yang pertama, gereja sinodal itu mendengarkan sebelum bicara. Banyak orang mengira gereja Katolik itu dari atas ke bawah, perintah turun dari hierarki. Tapi sejak Konsili Vatikan kedua sampai SAGKI 2025, gereja menegaskan bahwa kita adalah satu tubuh, berjalan bersama, mendengarkan Roh Kudus yang berbicara melalui umat. Sinodalitas berarti persekutuan dalam perjalanan iman. Imam, biarawan, biarawati, dan awam saling mendengarkan, saling meneguhkan, dan saling menanggung beban. Inilah wajah gereja yang berbeda dari logika dunia. Dunia membangun tembok, gereja membangun jembatan. Dunia menuntut hak, gereja berbagi tanggung jawab. Menjadi gereja sinodal adalah ajakan untuk belajar mendengarkan. Bukan hanya suara keras yang sering terdengar, tetapi juga mereka yang tidak mampu bersuara, kaum kecil, difabel, yang terpinggirkan, dan mereka yang terluka dalam iman. Itu soal gereja sinodal. Gagasan berikutnya soal misi, dari pewartaan menuju kesaksian. Banyak yang bertanya, mengapa gereja Katolik masih berbicara tentang misi? Jawabannya sederhana, karena kasih tidak bisa diam. Para misionaris pertama yang datang ke tanah air tidak membawa kekuasaan, tetapi kasih yang rela menderita. Mereka menanam benih iman dengan air mata dan darah, dan dari pengorbanan itu tumbuh gereja Indonesia yang hidup. Misi bukan berarti menambah anggota, melainkan membiarkan Kristus hadir di tengah masyarakat lewat kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Inilah apologetika yang sejati. Kesaksian hidup yang membuat dunia bertanya, apa sumber pengharapanmu? Ada apa denganmu? Gagasan yang berikutnya adalah gereja yang bertobat dan menyembuhkan luka. Bukan rahasia bahwa gereja juga memiliki masa lalu yang sulit. Ada luka, ada skandal, ada kelemahan manusiawi. Tapi gereja tidak bersembunyi dari itu. Dia memilih untuk bertobat dan membarui diri. SAGKI 2025 menyebut gereja sebagai rumah sakit lapangan, tempat bagi mereka yang terluka untuk disembuhkan, bukan dihakimi. Tugas gereja bukan mengutuk, tetapi mengampuni, bukan mengusir, tapi memeluk. Ketika banyak orang meninggalkan iman karena kecewa pada institusi, gereja menjawab dengan kesetiaan dan kerendahan hati. Kristus tetap tinggal, bahkan dalam perahu yang diterpa badai, bukan? Jangan lari macam itu 3 orang itu, the 3 musketeers. Gagasan berikutnya adalah gereja yang misioner, wajah yang ramah bagi semua.
Iman Katolik bukan milik satu golongan. Gereja hidup karena kehadiran semua anggotanya, orang muda, perempuan, kaum lanjut usia, dan mereka yang difabel, ya. SAGKI 2025 menegaskan bahwa semua dipanggil menjadi misionaris sesuai keadaan hidupnya. Orang muda tidak hanya diminta ikut kegiatan, tetapi diberi ruang untuk bersuara dan berkarya. Perempuan tidak hanya dilibatkan, tetapi diakui sebagai mitra sejati dalam pelayanan. Orang tua, lansia bukan beban, tetapi sumber kebijaksanaan. Dan saudara-saudari difabel bukan objek belas kasihan, tetapi bagian dari tubuh Kristus yang sama. Apologetika Katolik di sini menjadi nyata. Gereja membela martabat manusia dengan menerima semua orang sebagaimana Kristus menerimanya. Gagasan berikutnya soal gereja di tengah dunia, suara yang tidak takut berbicara. Ya, tidak takut meskipun dilaporkan ke Polda. Gereja tidak boleh hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Dia harus menjadi suara bagi mereka yang dibungkam oleh kekuasaan dan ketidakadilan. SAGKI 2025 menyerukan agar gereja menjadi jembatan moral di tengah bangsa, mengingatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bahwa manusia bukan alat ekonomi atau proyek politik. Ketika tanah adat dirampas, gereja hadir untuk membela martabat manusia. Ketika buruh dan migran ditindas, gereja berdiri di sisi yang lemah. Ketika politik kehilangan nurani, gereja mengingatkan bahwa keadilan tanpa belas kasih hanyalah kekerasan yang berganti nama. Ya. Gagasan berikutnya soal sakramen kehadiran di dunia, pendidikan, kesehatan, dan ekologi. Sekolah, rumah sakit, dan karya sosial Katolik bukan lembaga sekuler dengan label rohani. Semuanya adalah sakramen kehadiran Kristus di dunia. SAGKI menegaskan bahwa pendidikan Katolik harus kembali pada semangat pelayanan, membentuk hati dan budi, bukan sekedar mencetak prestasi. Rumah sakit Katolik harus menjadi tempat belas kasih, bukan bisnis medis. Dan bumi, rumah kita bersama, bukan sumber keuntungan yang terus dikeruk, melainkan tanda rahmat Allah. Ketika gereja menanam pohon, mengolah sampah, dan menjaga air, dia sedang menghidupi ekaristi dalam bentuk ekologis, bersyukur atas ciptaan dan mengembalikannya dengan penuh kasih. Nah, yang berikutnya soal dialog imannya, dari tembok ke perjumpaan. Salah satu tanda gereja yang matang adalah keberanian untuk berdialog. SAGKI mengajak umat untuk membangun perjumpaan lintas iman, bukan demi sopan santun sosial, tetapi karena kasih Kristus menembus semua batas. Dialog bukan berarti mencairkan iman, melainkan memperdalamnya. Hanya iman yang kokoh yang berani mendengarkan. Ketika umat Katolik mampu berbicara dengan sahabat Protestan, Muslim, Hindu, dan Buddhis dengan hormat dan tenang, itulah saat gereja sungguh mewartakan Injil, bukan dengan argumen, tetapi dengan kelembutan hati yang berakar pada kebenaran. So, my friends, gereja peziarah pengharapan. SAGKI yang baru saja ditutup itu bukan sekedar dokumen, tetapi undangan untuk bertindak, a call to action. Kita dipanggil menjadi gereja yang mendengarkan, yang berjalan bersama, yang menyembuhkan dunia dengan kasih Kristus. Nah, apologetika Katolik hari ini tidak lagi cukup hanya dengan penjelasan rasional, tetapi dengan kesaksian hidup yang masuk akal dan penuh kasih. Di tengah dunia yang kehilangan arah, Gereja Katolik Indonesia diundang untuk menyalakan lilin kecil pengharapan, karena terang sekecil apapun tetap mampu menembus kegelapan. So, sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita siap untuk menjadi martir digital, bersaksi tentang Kristus di tengah dunia digital ini. Bersediakah Anda? Ya, saya bersedia.
keep calm and stay away from Protestantism.